Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali kita lanjutkan materi kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kecepatan gelombang. Oke, kita ketahui bersama bahwa kecepatan gelombang itu bisa diartikan sebagai bentuk kecepatan fase dari gelombang tunggal, ya, atau kecepatan grup dari gelombang dalam medium non dispersif, ya. Nah, tentu kita bertanya, apa itu medium dispersif, gitu ya. Nah, medium itu sebenarnya ada dua, ada dikatakan dengan medium dispersif dan ada dikatakan dengan medium non dispersif. Nah, kalau dia medium dispersif itu adalah media di mana kecepatan gelombang itu dia tergantung pada panjang gelombang, ya. Nah, sehingga gelombang yang kecepatannya berubah dengan perubahan panjang gelombang, maka ini disebut sebagai gelombang dispersif. Nah, karena itu dalam medium dispersif, komponen gelombang yang berbeda memiliki kecepatan fase yang berbeda, ya, seperti misalkan medium dispersif seperti kaca, ya. Nah, kemudian lalu apa yang disebut dengan media non dispersif? Nah, ini sebenarnya kebalikan dari media dispersif, gitu ya. Nah, dalam medium non dispersif maka kecepatan grup dan kecepatan fase gelombang itu dia menjadi berbeda. Nah, sehingga semua gelombang atau komponen gelombang yang bergerak dengan kecepatan yang sama, itu misalkan gelombang suara di udara dan gelombang cahaya di udara, itu katakan sebagai gelombang non dispersif, ya. Nah, kali ini kita akan melihat, ya, bagaimana kecepatan gelombang dalam medium non dispersif, ya, dimana bahwa dalam medium non dispersif kecepatan itu dia tidak tergantung pada frekuensi atau panjang gelombang, ya. Nah, di sini kita akan mencari atau mencoba menemukan kecepatan gelombang transversal dalam atau pada tali yang diregangkan, ya. Nah, ada dua cara untuk menentukan kecepatan pada gelombang non dispersif. Yang pertama yang akan kita gunakan itu adalah dengan metode analisis dimensi, ya, analisis dimensi. Dan yang kedua yang akan kita gunakan adalah dengan metode analisis mekanik, ya. Analisis mekanik. Oke, sekarang kita ambil yang pertama, ya, dengan menggunakan metode analisis dimensi. Nah, kecepatan gelombang, ya, pada tali itu dia bergantung pada massa atau elemen massa tali, gitu ya, dan juga bergantung pada gaya antar elemen yang berdekatan, yang dimana misalkan gaya tegangan F, gitu ya, karena ini muncul karena peregangan tali. Nah, kita ambil permisalan bahwa, ya, elemen massa pada tali dalam bentuk kita tuliskan sebagai rapat massa linier, gitu ya. Nah, misalkan rapat massa linier itu kita tuliskan sebagai, kita simpulkan dengan nu, gitu ya. Ini sebagai persatuan panjang tali, gitu ya. Ini persatuan panjang tali.
Oke. Nah, kemudian kita asumsikan ya. Kita asumsikan bahwa kecepatan gelombang dia adalah V. Kecepatan gelombang itu dia adalah V. Ya. Itu bergantung pada gaya F dan mu, ya, nu. Oke. Nah, bergantung kedua ini. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa V ya itu sama dengan ya sebanding dengan F pangkat A, misalkan F pangkat A dikalikan dengan mu pangkat B. Oke, misalkan ini. Nah, sehingga persamaan ini kemudian kita bisa tuliskan ya. Ini sama dengan bahwa V itu sama dengan harus ada penggali konstanta C, misalkan kali F pangkat A kali mu pangkat B. Oke. Anggaplah ini sebagai persamaan yang pertama ya. Oke. Nah, dengan C itulah sebuah konstanta ya, konstanta kesebandingan gitu ya. Ya. Dengan C itu adalah konstanta kesebandingan. Nah, oke. Konstanta kesebandingan. Nah, kemudian untuk A dan B itu merupakan eksponen yang akan kita tentukan dengan menggunakan analisis dimensi, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan sekarang persamaan ini, gitu ya. Kita tuliskan menjadi gini. V ini sama dengan gitu ya, C kemudian saya kalikan dengan F pangkat A kemudian saya kalikan dengan Oke, sekarang tentukan seperti ini. V sama dengan C kali FA kali mu B. Nah, kita ketahui bersama bahwa dimensi dari kecepatan ya, dimensi kecepatan itu kan dia kalau kita lihat maka satuannya adalah meter per sekon, meter per sekon. Maka berarti meter dimensinya adalah L dan waktu dimensinya adalah T, sehingga persamaan ini kemudian kita tuliskan itu menjadi ya L per T. Oke, sama dengan C. Sementara untuk gaya gitu ya. Nah, untuk gaya kita hilangkan dulu ini ya. Untuk gaya dimensinya itu adalah M kali L dibagi dengan T kuadrat, gitu ya. Kemudian untuk yang mu, karena dia massa persatuan panjang tali, maka berarti M dibagi dengan L. Ini ada pangkat, ini pangkat A, dan yang ini itu pangkat B. Oke. Kemudian kita tuliskan ini menjadi, kita naik kalau LT berarti LT min 1 karena pangkat di atas, pangkat 1 nanti di atas pangkat jadi minus LT pangkat min 1. Kemudian yang ini
kita tuliskan sekarang menjadi MLT pangkat min 2, dan yang ini menjadi ML pangkat min 1. Oke. Nah, kemudian pangkat A dan B kita masukkan ke dalam kurung siku ini ya. Kita masukkan ke dalam kurung siku. Maka akan kita dapatkan ya. M pangkat A, M pangkat A, kemudian L pangkat A, oke. Kemudian T pangkat min 2A. Kemudian sebaliknya juga yang ini M pangkat B kali L pangkat min B. L pangkat minus B. Oke. Maka ini saya tuliskan kemudian menjadi ya. Oke. Sekarang kita dapatkan seperti ini, M pangkat 0 sebenarnya ini sama dengan 1, sama saja. Kemudian L T min 1. Kemudian yang ini M pangkat A, M pangkat B menjadi M pangkat A tambah B. Kemudian L A pangkat A, L pangkat min B menjadi L pangkat A minus B. Kemudian yang ini tetap, ini pangkat gitu ya. Oke, pangkat minus 2A. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan antara ruas kiri dan ruas kanan, maka kita dapatkan untuk yang bagian M ya. Untuk yang bagian pokok M, maka kita akan peroleh di sana, di sini 0 bagian kirinya, dan bagian kanan itu A tambah B. Berarti A tambah B sama dengan 0 ya. Kemudian untuk yang L ya, untuk L maka akan kita lihat di bagian kiri itu dia sama dengan 1 ya, dan di bagian kanan itu ada A kurang B, berarti A kurang B sama dengan 1 gitu ya. Nah, dari sini ya, kemudian kalau kita lihat ya, dari persamaan yang ini pertama, maka kita dapatkan dari sini adalah bahwa A itu sama dengan minus B gitu ya. Kalau yang ini pindah ke ruas kanan jadi minus B, sehingga yang ini kemudian kita tuliskan menjadi, karena di sini A kurang B, karena A sama dengan minus B gitu ya, berarti kita tuliskan menjadi yang ini kita tuliskan menjadi minus B kurang B itu sama dengan 1. Atau kita dapatkan minus B berarti minus 2B sama dengan 1. Atau kita peroleh B itu sama dengan min 1/2 ya. B sama dengan 1 bagi min 2. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ya. Kalau B nya sama dengan min 1/2, maka A karena B sama dengan min 1/2, maka kita juga akan peroleh bahwa A sama dengan ya, A itu sama dengan minus B sama dengan min 1/2. Ini sama dengan 1/2. Nah, kita sudah dapatkan A sama dengan 1/2 dan B sama dengan minus 1/2. Nah, lalu kemudian kita substitusikan persamaan nilai A dan B itu ke persamaan awal dari sini. Maka akan kita dapatkan gitu ya. Ini jadi V-nya sekarang akan menjadi gitu ya. V itu sama dengan ada C kemudian F pangkat A, A-nya berapa? Pangkat 1/2.
A-nya pangkat 1/2 dan yang mu dia pangkat B, pangkatnya berapa? Pangkat min 1/2. Oke, minus 1/2. Atau kemudian kita bisa tuliskan C gitu ya. Kemudian akar F. Ini kan akar F. Akar F ya. Kemudian saya bagi dengan, karena mu pangkat min 1/2 berarti bagi akar mu kan gitu ya. Akar mu. Sorry, ini kita kasih ke atas. Nah, ini dia. Atau ini kita tuliskan menjadi C dikalikan dengan akar dari F per mu. Nah, jadi kita sudah peroleh bahwa V kecepatan gelombang itu adalah V sama dengan, untuk pada tadi, V sama dengan C kali C akar F per nu. Okay. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari analisis dimensi ini terlihat bahwa kecepatan gelombang itu dia sama dengan gitu ya, apa namanya, dimensi ya, analisis dimensional dari konstanta waktu gitu ya, F akar F per nu gitu ya, dimana kemudian nilai C itu itu diperoleh dengan menggunakan atau hasil dari eksperimen. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kecepatan gelombang itu dia bergantung pada gaya dan massa tali. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa kalau dia non dispersif maka dia tidak bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang, melainkan dia bergantung pada, kalau tadi di sini bergantung pada F, gaya F, ya, gaya tegangan tali dan massa per satuan panjang tali, di mana mu itu adalah massa per satuan panjang tali. Kita tuliskan dengan mu itu adalah massa per satuan panjang tali, M per L berarti kan ya, M per L. Oke, itu cara yang pertama. Oke, untuk cara yang kedua kita akan lanjutkan pada video yang kedua gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.